Oke, untuk pertemuan kali ini yang saya bahas adalah rata-rata bergerak. Metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai untuk waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Jadi, di dalam rata-rata bergerak atau moving average itu merupakan salah satu metode untuk peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang, yaitu dengan menggunakan kumpulan data-data histori atau data-data masa lalu. Untuk rumus rata-rata bergerak, yaitu data berkala sebanyak N, kita misalkan Y1, Y2, YI sampai YN, maka rata-rata bergerak N waktu itu bisa tahun, bisa bulan, minggu, atau hari, merupakan urutan rata-rata hitungnya yaitu Y1 plus Y2 titik-titik sampai YN per N. Contohnya jika kita gunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, maka teknik tersebut dinamakan rata-rata bergerak per 3 tahun. Ya. Jadi nanti hasilnya untuk rata-rata bergeraknya kita cari rata-ratanya itu dari hasil penjumlahan 3 periode karena bergerak N waktu ya, 3 tahun, maka 3 periode kemudian dibagi dengan jumlah periode yang kita gunakan. Kalau 3 periode ya dibagi dengan 3 ini ya, Y1 plus Y2 sampai YN per N. Jadi apabila rata-rata bergerak dibuat dari data tahunan atau bulanan sebanyak N waktu, maka rata-rata bergerak disebut rata-rata bergerak tahunan atau bulan dengan orde N. Ya tadi contohnya jika kita mengambil 3 tahun, maka bisa dikatakan atau bisa dinamakan rata-rata bergerak per 3 tahun. Kalau 4 tahun ya rata-rata bergerak per 4 tahun. Untuk peramalannya yaitu FT plus 1 sama dengan XT plus XT min 1 plus titik-titik XT min N plus 1 per N ya. Contohnya adalah data jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2012 sampai 2017. Buatlah rata-rata bergerak 3 tahun dan 4 tahun. Ini adalah tabelnya tahun 2012 sampai 2017 dengan jumlah penduduk ini. Tadi adalah per 3 tahun, maka 2012, 2013, 2014 kita jumlah dibagi dengan 3, hasilnya adalah 13.436.153. Yang berikutnya adalah 2013 tambah 2014 tambah 2015 dibagi 3 itu hasilnya 13.676.952. Berikutnya adalah 2014 tambah 2015 tambah 2016 itu hasilnya adalah 13.935.853. Yang berikutnya adalah 2015, 2016, 2017 itu hasilnya adalah 14.977.556. Jadi ini adalah rata-rata bergerak 3 tahun. Jadi per 3 tahun ini hasilnya. Oke, kita meramalkan jumlah penduduk tahun 2018. Jadi kita pakai 2018 itu adalah 2017 ditambah 1 ya kan. Jadi T-nya 2017. Jadi 2018 itu kan 2017 tambah 1. Jadi T-nya itu adalah 17 2017. Jadi di sini XT-nya itu adalah tahun 2017
XT-1, jadi 2017 kurangi 1 yaitu 2016. XT-N plus 1 tadi adalah periode 3 tahun ya. Jadi di sini T-nya 2017 dikurangi 3 ditambah 1 itu adalah 2015. Maka di sini didapatkan 14.197.556. Jadi diperkirakan pada tahun 2018 itu jumlah penduduk di Sulawesi Utara itu sebesar 14.197.556. Oke, tugas untuk Anda, carilah nilai MA ya, atau moving average, rata-rata bergerak dalam bentuk tabel dari tahun 2012 sampai tahun 2025. Jadi Anda nanti memperkirakan tahun yang sudah diketahui itu adalah tahun 2012 sampai 2017. Jadi tugas Anda nanti mencari dulu perkiraan tahun 2018 sampai 2025. Ya, kalau sudah ketemu 2012 sampai 2025 ya, jadi tugas Anda mencari perkiraan jumlah penduduk 2018 sampai 2025. Setelah itu Anda bisa mencari rata-rata bergerak per 4 tahun atau rata-rata bergerak per 4 tahun ya. Anda bisa mencari dalam bentuk tabel untuk tugas rata-rata bergerak. Oke, selanjutnya adalah variasi musim. Jadi untuk metode peramalan variasi musim ini seperti peramalan tahunan yang lain ya. Yang membedakan adalah adanya fluktuasi musiman dalam tahun atau periode tertentu. Misalnya seperti penjualan payung yang meningkat pada musim hujan, penjualan sweater yang meningkat pada musim hujan atau musim salju atau musim dingin ya, dan yang lainnya yang akibatnya yaitu dari perubahan musim. Nah, untuk variasi musim yaitu gerakan data yang naik turun secara cenderung ya tadi ya, yang diakibatkan dari adanya fluktuasi musim yang naik turun secara teratur yang cenderung terulang kembali dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, misalnya adalah bulanan, kuartalan, caturwulan, dan sebagainya. Jadi di dalam pola dari fluktuasi data biasanya dapat dihitung dalam tadi ya, bisa bulanan, mingguan, triwulan, caturwulan, dan yang lain sebagainya yang merupakan indeks musim. Jadi dalam mengukur derajat naik turunnya data biasanya tadi dinyatakan dengan indeks musim atau IM. Harga rata-rata IM itu untuk setiap periode musiman akan sama dengan 100. Variasi musim untuk indeks musimnya itu sama dengan rata-rata selama P kali 100 dibagi dengan rata-rata total. Bila data dalam tahunan maka P menunjukkan periode musiman, misalnya bulanan itu 1, triwulan itu P-nya 4, caturwulan itu 3, semester itu 2. Oke, contoh variasi musim untuk metode rata-rata sederhana ini adalah pendapatan pada bulan Januari sampai bulan Desember. Oke, Januari sampai bulan Desember, kita cari rata-rata totalnya dulu, yaitu dari Januari sampai Desember kita total ya, hasilnya adalah 1140 ya dalam juta per 12. Jadi rata-rata pada tahun 2009 pendapatan itu dari
Januari sampai Desember itu rata-ratanya 95 juta. Oke, indeks musiman dalam bulan. Ini adalah 88, jadi 88 dibagi 100 kali rata-rata totalnya. Jadi didapatkan indeks musiman pada bulan Januari itu adalah 92,6. Sedangkan Februari 86,3. Oke, ini adalah indeks musim dari Januari sampai dengan Desember. Oke, perkiraan pendapatan. Rumusnya adalah indeks musim kali rata-rata total perkiraan dibagi dengan 100. Oke, jika direncanakan pada tahun 2010, tadi kan pendapatan pada tahun 2009. Kalau ini adalah jika direncanakan tahun 2010, itu pendapatannya. Jadi kita memperkirakan pendapatan pada tahun 2010 itu adalah 200 juta. Ya, 200 juta. Maka rata total pendapatan per bulannya itu adalah 2000 juta. 2000 dalam juta ya. Artinya 2000 dibagi 12 itu adalah 166,67 juta. Itu adalah rata-rata total dalam setiap bulan. Oke, kalau kita memperkirakan pada tahun 2010 itu pendapatannya adalah 2000 dalam juta. Oke, jadi rata-rata tiap bulannya 166,67 juta. Oke, kita ke Januari, kita memperkirakan pendapatan di bulan Januari. Ya. Jadi indeks musim dikali rata-rata total perkiraan ya dibagi dengan 100. Maka indeks musim pada bulan Januari ya, ini adalah 92,6 ya. 92,6 kali rata-rata total perkiraan ya tahun 2010 itu adalah 166,67 dibagi dengan 100, maka didapatkan pada bulan Januari itu perkiraan pada bulan Januari pada tahun 2010 itu perkiraan pendapatannya itu adalah 154,34 juta. Gitu ya. Oke, untuk Anda bisa mencoba, tugas Anda nanti mencoba dari Februari, Maret sampai Desember, berapa perkiraan pendapatan di bulan Februari sampai dengan Desember pada tahun 2010. Oke, selanjutnya adalah contoh variasi musim dalam catur bulan. Oke, di sini ada produksi padi tahun 2009 sampai tahun 2014 dengan jumlah produksi padi 476 ton atau dalam ton. Oke, ini ada catur bulan 1, 2 dan 3 ya. Catur bulan 1 jumlahnya adalah 171. Catur bulan 2 itu jumlahnya 175, catur bulan 3 itu jumlahnya 130. Oke, kita cari dulu catur bulan 1 ya. Oke, untuk rata-rata dari tahun 2009 sampai tahun 2014 itu rata-ratanya yaitu 476 dibagi 6, rata-ratanya itu adalah 79,33 ton. Untuk catur bulan 1 rata-ratanya 28,5 ton, catur bulan 2 29,17 ton, catur bulan 3 21,67. Jadi semua ini dijumlah dibagi dengan 6 karena jumlah datanya adalah 6. Oke, jadi rata-rata total kita dapatkan 79,33 dibagi 3 yaitu adalah 26,44. Karena catur bulan itu adalah jumlahnya 3, jadi 26,44 itu adalah rata-rata totalnya. Oke, selanjutnya kita cari indeks musim
ya, indeks musim. Pada caturwulan 1, kita lihat di sini rata-ratanya adalah 28,5. Jadi 28,5 dikali 100 dibagi dengan rata-rata totalnya. Rata-rata totalnya di sini adalah 26,44. Oke ya. Maka di sini 28,5 dikali 100 dibagi 26,44, hasilnya adalah 107,79. Itu adalah indeks pada caturwulan pertama. Indeks pada caturwulan kedua, ya, rata-ratanya tadi 29,17 ya. Ini 28,17 dikali 100 dibagi 26,44, hasilnya 106,54. Indeks pada caturwulan kedua. Indeks pada caturwulan ketiga hasilnya adalah 81,96. Oke, setelah kita sudah mendapatkan indeks pada caturwulan 1, 2, dan 3, kita mencoba di sini. Jika direncanakan panen padi pada tahun 2015, kalau tadi kan tahun 2014 ya, sampai tahun 2014 ya. Kalau kita memperkirakan pada tahun 2015 itu panennya sebesar 120 ton, ya, maka kita bisa memperkirakan setiap caturwulan itu akan mendapatkan berapa ton. Jadi di sini tadi untuk indeksnya berapa? 107,79 dibagi 40. 40 dari mana? Rata-rata total perkiraan. Tadi tahun 2015 kita memprediksikan 120 ton, maka caturwulan tadi dibagi 3 kan. Jadi 120 dibagi 3, jadi rata-rata total perkiraan pada tahun 2015 itu adalah 40 ton. Jadi 107,79 dikali 40 dibagi dengan 100. Jadi pada caturwulan pertama itu perkiraannya adalah 43,116 ton. Ya. Pada caturwulan kedua indeks musimnya tadi 106,54 dikali 40 dibagi 100, maka perkiraan pada caturwulan kedua itu adalah sebesar 42,616 ton. Sedangkan pada caturwulan ketiga diperkirakan pada tahun 2015 itu sebesar 32,784 ton. Oke, tugas kalian mencoba jika direncanakan pada tahun 2022 itu sebesar 5.000 ton, maka untuk caturwulan 1, 2, dan 3 itu perkiraan panennya ada berapa ton.